wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Mentari, kelas 12 Akuntansi 1 SMK Negeri 2 Kota Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi pemerintah daerah, kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis transaksi akuntansi kewajiban satuan kerja dan akuntansi kewajiban desa atau kelurahan. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita tonton videonya. Oke, kita ke slide yang pertama, akuntansi pemerintah daerah sebagai judul besar dari materi ini. KD 3.2 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis transaksi akuntansi kewajiban satuan kerja dan akuntansi kewajiban desa atau kelurahan. Kedua, melakukan pencatatan akuntansi kewajiban satuan kerja dan akuntansi kewajiban desa atau kelurahan. Sistem akuntansi kewajiban. Kita masukin yang pertama yaitu definisi. Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 lampiran 1 PSAP nomor 9 tentang kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Klasifikasi. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka pendek ini merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain yaitu utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, dan bagian lancar utang jangka panjang. Yang kedua, ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayarkan dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika yang pertama yaitu jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud untuk mendanai kembali atau merefinance kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Yang ketiga, maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau refinancing atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Dalam bagian akun standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut. Jadi bisa kita lihat ya dari tabel ini. Kalau kewajiban jangka pendek itu ada utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, utang jangka pendek lainnya. Sementara untuk kewajiban jangka panjang ada dua, yaitu utang dalam negeri, utang jangka panjang lainnya. Sistem akuntansi kewajiban di SKPD. Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, khususnya utang jangka pendek. Pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas yang pertama ada penjabat pelaksana teknis kegiatan atau disingkat dengan PPTK. Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPTK melaksanakan fungsi untuk pengadaan barang atau jasa kegiatan. Yang kedua, ada penjabat penata usaha keuangan atau SKPD. Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPK SKPD melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD. Yang ketiga, ada penjabat pengelola keuangan daerah atau disingkat dengan PPKD. Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD terlibat dalam hal pengadaan barang atau jasa oleh SKPD dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS. Yang terakhir ada penggunaan anggaran PA atau KPA. Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA atau KPA menandatangani laporan keuangan yang telah
telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD. Kemudian yang kedua ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain, pertama, ada peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Kedua, nota pesanan. Ketiga, berita acara serah terima. Keempat, kwitansi. Kelima, surat perjanjian kerja. Keenam, ada SP2, DUP atau GU atau TU. Yang ketujuh, ada SP2LS, surat. Kemudian yang kedelapan, ada surat pernyataan PA tentang tanggung jawab PA terhadap laporan keuangan SKPD. Kemudian kita masuk ke jurnal standar. Ini ada contoh jurnal standarnya ya. Oke, yang pertama yaitu transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat pengadaan atau pembelian ATK yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan. 1. Jika menggunakan pendekatan beban, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah, jadi yang pertama ada jurnal LO atau neraca, pendekatan secara beban. Kita bisa lihat di sini tabelnya. Di uraian itu beban ATK, di debit pada utang belanja bahan pakai habis, di kredit. Kedua, jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah pada uraian persediaan alat tulis kantor, di debit pada utang belanja bahan pakai habis, di kredit. Untuk jurnal standar yang kedua, transaksi pembayaran utang pada saat melakukan pembayaran atau pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme UP atau GU, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah yang pertama, jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah pada uraian bisa kita lihat utang belanja bahan pakai habis, di debit pada kas di bendahara pengeluaran, di kredit. Itu untuk jurnal LO atau neracanya. Sementara untuk jurnal LRA bisa kita lihat pada uraian yaitu belanja ATK, di debit pada perubahan sal, di kredit. Kemudian jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah pada uraian bisa kita lihat utang belanja bahan pakai habis, di debit pada kas di bendahara pengeluaran, di kredit. Kemudian jurnal standar berikutnya, transaksi pembayaran utang pada saat melakukan pembayaran atau pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme LS. Maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah, kita lihat di sini ya, bahwa ini jurnal LO atau neraca. Pada uraiannya kita lihat yaitu mempengaruhinya adalah utang belanja bahan pakai habis, di debit pada RKPPKD, di kredit. Kemudian untuk jurnal LLA-nya pada uraian belanja ATK, di debit pada perubahan sal, di kredit. Nah, di sini ada ilustrasi contoh soalnya ya. Kita baca yaitu A. Pada tanggal 9 April 2015, SKPDN menerima ATK dari supplier senilai 5 juta rupiah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang. Tapi barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 11 April 2015, SKPDN membayar ATK tersebut kepada supplier dengan menggunakan mekanisme UP. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS atau Permendagri nomor 64 tahun 2013. Untuk jurnal LO-nya dari transaksi di atas kita bisa lihat di sini tanggalnya tanggal 9 April 2015 dengan nomor bukti 9-A-4-2015 dengan kode rekening ya. Pada uraian yaitu beban ATK di debit sebesar 5 juta rupiah sesuai ya. Kemudian di kredit pada utang belanja bahan pakai habis senilai 5 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 11 April 2015 untuk
jurnal pembayaran ATK-nya, kita bisa lihat di uraian di sini, utang belanja bahan pakai habis di debit senilai 5 juta rupiah pada kas di bendahara pengeluaran, di kredit sebesar 5 juta rupiah. Untuk jurnal LRA-nya dari transaksi di atas yaitu bisa kita lihat tanggal 11 April 2015. Pada uraian yaitu belanja ATK di debit 5 juta rupiah, pada perubahan sal di kredit 5 juta rupiah. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran atau Permendagri nomor 13 tahun 2006. Jurnal LRA bersama ya, sama yang di atas, 11 April 2015 dengan uraian belanja ATK di debit 5 juta pada perubahan sal di kredit senilai 5 juta. Kemudian kita masuk ke ilustrasi yang kedua, yaitu pada tanggal 19 April 2015 SKPDN membeli 5 unit personal komputer dari vendor senilai 25 juta rupiah. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS barang setelah SP2D keluar, yaitu pada tanggal 25 April 2015. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS atau Permendagri nomor 64 tahun 2013. Untuk jurnal LO atau neraca dari transaksi di atas bisa kita lihat ya, tanggalnya 19 April 2015 dengan nomor bukti 10-BA-4-2015, kode rekening sekian-sekian. Ada uraiannya yaitu peralatan dan mesin personal komputer di debit senilai 25 juta rupiah. Pada utang belanja modal peralatan dan mesin personal komputer di kredit senilai 25 juta rupiah. Kemudian dibuat jurnal pembayarannya, ini tanggalnya salah ya, harusnya tanggal 25 bukan 11. Jadi tanggalnya 25 April 2015 dengan nomor bukti 30-KK-4-2015 dengan kode rekening sekian-sekian. Uraian utang belanja peralatan dan mesin di debit senilai 25 juta rupiah pada RKPPKD, di kredit senilai 25 juta rupiah. Untuk jurnal LRA-nya yaitu bisa kita lihat di sini 25 April 2015 dengan nomor bukti 30-KK-4-2015, kode rekening sekian-sekian. Uraiannya belanja modal peralatan personel komputer di debit senilai 25 juta rupiah pada perubahan sal senilai 25 juta rupiah. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran Permendagri nomor 13 tahun 2006. Jurnal LRA-nya yaitu tanggal 25 April 2015 dengan nomor bukti 30-KK-4-2015, kode rekening sekian-sekian. Uraiannya belanja modal pengadaan komputer atau PC senilai 25 juta di debit pada perubahan sal di kredit 25 juta. Oke, kita masukin ke materi berikutnya yaitu sistem akuntansi kewajiban di PPKD. Yang pertama yaitu pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di PPKD terdiri atas pertama yaitu fungsi akuntansi PPKD, BUD, dan PPKD peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Oke, yang pertama yaitu fungsi akuntansi. PPKD dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi pada PPKD dengan memiliki tugas sebagai berikut. Jadi ada 3 tugas di sini, yaitu yang pertama mencatat transaksi atau kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Yang kedua yaitu memposting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian investasi ke dalam buku besar masing-masing rekening dalam kurung rincian objek. Yang ketiga yaitu penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan sal atau LP sal, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas LPE, neraca dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang kedua yaitu bendahara umum daerah atau disingkat dengan BUD. Dalam sistem
akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsi mengadministrasi penerimaan utang, pembayaran utang, dan klarifikasi utang. Sehingga BUD memiliki dua tugas, yaitu yang pertama menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran, dan klarifikasi utang. Yang kedua yaitu menyiapkan bukti memorial untuk mencatat akuntansi oleh fungsi akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD. Yang ketiga yaitu ada penjabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK. Untuk dokumen-dokumen yang digunakan. Yang kedua yaitu dokumen yang digunakan. Pihak-pihak yang terkait. Oke, kita langsung aja ke dokumennya. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD antara lain ada pertama, peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Kedua, surat perjanjian utang. Ketiga, ada nota kredit. Keempat, ada SP2DLS. Jadi itu untuk dokumen-dokumen yang digunakan ya. Kemudian kita masuki jurnal standar. Jurnal standar di sini udah dalam bentuk kolom, jadi bisa kita langsung baca saja. Pertama, satu, transaksi. Kalau transaksinya tentang penerimaan pembiayaan. Nah, uraiannya bisa kita lihat di sini yaitu kas di kas daerah di debit pada kewajiban jangka panjang di kredit. Kemudian perubahan sal di debit pada penerimaan pembiayaan di kredit. Dan untuk jenis transaksi kedua yaitu saat pembayaran bunga kewajiban. Untuk jenis transaksi yang kedua ini kita bisa lihat uraiannya di sini yaitu beban bunga di debit pada kas di kas daerah di kredit, kemudian bunga utang di debit pada perubahan sal di kredit. Kemudian untuk transaksi yang ketiga yaitu saat pelunasan kewajiban. Kita bisa lihat di sini uraiannya, kewajiban jangka panjang di debit pada kas di kas daerah di kredit. Kemudian pengeluaran pembiayaan di debit pada perubahan sal di kredit. Kemudian untuk jenis transaksi yang ketiga yaitu saat reklarifikasi. Pada uraiannya yaitu kewajiban jangka panjang di debit pada bagian lancar kewajiban jangka panjang di kredit. Oke, berikutnya yaitu ada ilustrasi. Jadi di sini ada contoh soal dari jurnal standar tadi supaya kita lebih memahami lagi. Untuk yang pertama yaitu ada penerimaan utang. Berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang antara Pemda XYZ dengan Bank ABC, Pemda XYZ menerima nota kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal. Yang pertama ada jurnal LO-nya dulu atau neracanya. Itu bisa kita lihat di sini ya, tanggalnya, nomor buktinya, dia pakai nota kredit tadi. Kemudian pada uraiannya yaitu kas di kas daerah di debit pada utang dalam negeri sektor perbankan di kredit. Kemudian yang jurnal kedua yaitu jurnal LRA. Pada uraian kita bisa lihat bahwa akunnya yaitu perubahan sal di debit pada pinjaman dalam negeri dari bank di kredit. Pembayaran utang. Jadi ilustrasi yang kedua yaitu pembayaran utang berdasarkan SP2DLS PPKD. Untuk pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal. Yang pertama ada jurnal LO atau neraca dengan nomor bukti SP2DLS sesuai dengan transaksi ya. Pada uraiannya yaitu utang dalam negeri sektor perbankan di debit pada kas di kas daerah di kredit. Untuk jurnal LRA-nya kita bisa lihat di uraian
bahwa pembayaran pokok pinjaman kepada bank didebit pada perubahan saldi kredit. Ilustrasi yang ketiga ada reklarifikasi utang. Yang ketiga ada reklarifikasi utang. Berdasarkan dokumen perjanjian utang, fungsi akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi fungsi akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklarifikasi dengan mencatat kewajiban jangka panjang di debit dan bagian lancar utang jangka panjang di kredit. Dengan jurnal, pada jurnal LO bisa kita lihat uraiannya utang dalam negeri sektor perbankan di debit. Pada bagian lancar utang dalam negeri sektor perbankan kas daerah di kredit. Oke, sekian dulu video kali ini, penjelasan kali ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.